Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk ke pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk ke pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Udah? Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah sekarang coba kalian mau mengucap syukur sama Tuhan karena apa? Dari Marvin dulu. Karena sempatnya sekolah 3 tahun, tapi sekarang kita bisa di sekolah. Oh ya. Terus kalau Karoli? Karena masih bisa makan. Kalau Albert? Karena masih bisa nafas, masih bisa bersepeda. Oke. Terima kasih adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, apa sih yang Naomi, Samuel, Daniel rasain tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup kalian? Mulai dari Daniel dulu. Tuhan selalu sembuhkan keluarga saya kalau sakit. Kakak tahu sembuhin keluarga Daniel kalau sakit ya. Kalau Samuel? Karena diberikan kepintaran. Diberikan kepintaran. Contohnya apa? Tadinya pas kelas 3, gajinya 9, naik 1 ke 8. Oh iya, jadi itu kan kasih kepintaran nih buat Samuel ya. Kalau Naomi apa? Salah Tuhan Yesus baik. Oke, makasih ya adik-adik ya. Makasih ya adik-adik. Kita selesai rekaman hari ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh
pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini Minggu tanggal 17 April 2022, karena anugerah Tuhan kita sehat dan dapat merayakan hari kebangkitan Kristus Yesus dari kematian. Ini hari Paskah. Dan kita akan mempelajari firman Tuhan dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Diambil dari Roma 8 ayat 38-39. Mari kita awali di dalam doa. Bapa kami yang maha baik, yang kasihnya sempurna dan kekal, kami bersyukur karena Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu. Betapa berharganya kami di mata-Mu, kami berterima kasih. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami, agar hidup kami bisa efektif dipakai Tuhan. Doa kami didengar Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini kami mau memperingati hari kebangkitan-Mu. Tolong kami, ajari kami dengan rema yang baru, dan mampukan kami untuk mempraktekkan di dalam hidup kami sehari-hari. Hidup kami dari Tuhan dan seharusnya untuk menyenangkan hati. Segala hal yang bukan dari mempermuliakan Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 38 dan 39. Roma 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam versi terjemahan firman Allah yang hidup saya bacakan. Sebab saya yakin, percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih. Kematian tidak, dan kehidupan pun tidak. Malaikat-malaikat tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dan segala kuasa neraka pun tidak. Ketakutan kita pada hari ini, kekhawatiran kita tentang hari esok, atau dimanapun kita berada, jauh tinggi di langit atau di dasar samudra yang paling dalam, tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Ia mati bagi kita. Amin. Haleluya. Saudara, mengapa kita dapat yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Mengapa kita dapat percaya? Mengapa kita dapat beriman tentang pernyataan tersebut bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Karena Tuhan setia. Karena Ia selalu bisa diandalkan. Kasih-Nya sempurna. Dari pihak Tuhan, kasih dan kuasanya sempurna dan abadi. Kecuali saya, saudara kita yang meninggalkan Tuhan. Kita menolak untuk taat dan setia. Tapi dari sisi Tuhan, Dia selalu bisa diandalkan. Salib Yesus Kristus yang sebelumnya adalah kengerian, kekejian yang sangat luar biasa, kini menjadi lambang kasih yang terbesar dan sempurna. Selanjutnya kebangkitan Kristus pada hari Paskah menjadi hari yang merupakan momen pengharapan, sukacita, penghiburan bagi setiap orang yang sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan menjadikannya Tuhan dalam kehidupan. Otoritas tertinggi ditaati
dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Saat kita mengingat atau menguasai pikiran, menguasai diri, roh, jiwa, dan tubuh, dan fokus hanya pada kasih, kuasa, dan kebesaran Tuhan, maka walaupun kita harus melalui saat-saat yang tergelap, tersulit, tersedih, tertekan sekalipun, maka kita akan mengalami kuat melaluinya. Sebab kita bersama disertai kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ia Immanuel. Bagi siapa? Bagi orang yang berkenan kepadanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ayat 10 sampai 12 bicara mengenai hamba Tuhan yang menderita, penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan. Ia menjadi korban kejahatan secara fisik maupun mental. Ia menderita bahkan sampai mati demi menyelamatkan umat yang sangat dikasihi Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dicatat, sesungguhnya penderitaan kitalah yang dipikulnya dan dosa kitalah yang ditanggung. Ia yang suci, benar, tidak berdosa, dibuat berdosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Yesaya 53 ayat 10 sampai 12 mencatat juga bahwa hamba Tuhan itu bangkit mengalahkan secara tuntas kuasa dosa. Siapa dia? Ini bicara tentang siapa? Tulisan ini ditulis ribuan tahun sebelum kejadian Paskah. Tapi ini semua menunjuk kepada Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menjadi juru selamat dan Tuhan bagi orang yang mau percaya dan menerimanya. Yesus Kristus telah menanggung dosa kita di kayu salib supaya kita yang percaya dan mati terhadap dosa, artinya tidak lagi jadi budak dosa, hidup untuk kebenaran. 1 Petrus 2 ayat 24. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak boleh lagi jadi budak dosa, tapi kita harus hidup untuk kebenaran. Standarnya firman Tuhan. Tuhan Yesus sanggup memberikan kegembiraan dan sukacita, menggantikan kesedihan dan perkabungan. Tuhan Yesus sanggup memampukan orang-orang yang berkenan kepadanya untuk mengubah ratapan jadi lagu puji-puji. Tuhan Yesus sanggup mengaruniakan perhiasan keindahan, ganti abu sebagai lambang kelemahan. Tidak ada yang tidak Tuhan Yesus sanggup. Waktu kita masih berdosa, dia rela mati untuk menebus dosa kita. Apalagi sekarang kita sudah diangkat jadi anak. Tidak usah takut,
tidak usah putus asa menghadapi kesusahan hidup. Bersama Tuhan kita akan kuat. Asal kita fokus pada firman Tuhan dan bukan pada yang lain. Bahkan melalui kesusahan hidup kita akan terbentuk otot-otot rohani kita, pengalaman rohani kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Dan bahkan bisa menguatkan orang-orang lain dengan kesaksian dan pengalaman hidup kita. Lebih rendah hati karena tahu diri bahwa tanpa Tuhan kita nggak mampu. Jadi kemuliaan bagi nama Tuhan semakin hari semakin tinggi di dalam hidup orang-orang yang mau tidak putus asa menghadapi kesusahan hidup. Karena percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selanjutnya firman Tuhan mengajarkan kita. Bagaimana ya caranya untuk tetap yakin? Tadi kan yang pertama, mengapa kita yakin? Alasannya sudah disampaikan, karena Tuhan itu berjanji dan ia selalu bisa diandalkan. Yang sekarang, kedua, bagaimana caranya untuk bisa tetap yakin? Bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari Allah. Bagaimana caranya untuk tetap percaya? Bagaimana caranya supaya iman kita tidak kandas atau hilang? Yang pertama, iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran oleh firman Kristus, Roma 10 ayat 17. Artinya kalau kita mau iman kita bertumbuh, kita harus setia, tekun, mendisiplin diri setiap hari mendengar firman Tuhan. Gereja sudah memfasilitasi kita dengan pendalaman Alkitab. Mulai dari kitab Matius, sekarang sudah di perjanjian lama. Dan itu akan terus kita pelajari. Karena kerajinan tanpa pengetahuan itu bisa menjadi sesat. Sebab itu, mari kita setia mendengar firman Tuhan. Mempelajarinya, mengerti, dan tentu mempraktekkannya. Ibrani 4 ayat 2 mencatat, Ibrani 4 ayat 2 dari versi firman Allah yang hidup. Karena berita yang indah ini, berita mengenai keinginan Allah untuk menyelamatkan kita telah disampaikan. Artinya firman Tuhan sudah disampaikan. Kita sudah baca, kita sudah dengar. Tapi berita itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak bertumbuh. Loh kok? Sebab bagi mereka yang tidak percaya, tidak menerima atau menolak berita itu dengan iman. Jadi pemberitaan firman Tuhan pun tidak akan ada gunanya kalau kita tidak percaya. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh percaya firman Tuhan yang kita baca, yang kita pelajari. Itu bukan dongeng, itu bukan hayalan, itu bukan autobiografi atau biografi. Itu adalah firman Allah yang ya dan amin. Pasti akan digenapi. Percaya atau tidak, pasti akan digenapi dengan waktu dan cara Tuhan. Itu caranya untuk kita bisa tetap teguh bahwa tidak ada satupun atau tidak ada kejadian apapun, tidak ada kesusahan apapun yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah. Kita harus bertumbuh dalam iman. Kita harus setia membaca firman dan percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita harus punya hubungan akrab melekat dengan Tuhan melalui doa. Doa tidak membuat kita tidak ada masalah, tapi doa melindungi kita tidak hancur waktu menghadapi masalah. Sama dengan payung. Payung tidak menghentikan hujan, tapi kalau kita pakai payung dengan benar, hujan tidak akan membasahi kita. Tidak jatuh waktu pencobaan itu datang, tapi tetap berdiri teguh, tidak goyah. Yang kedua, kita harus menguasai diri.
dengan hidup menjaga hati nurani tetap murni, tetap suci, tetap bersih, supaya iman kita nggak kandas. Alkitab katakan iman bisa kandas kalau hati kita ini nggak murni, nggak suci, nggak bersih. Sakit hati, pahit hati, patah hati, kalau kita mau iman kita tidak kandas, kita harus hidup melakukan yang benar. Standarnya sekali lagi firman Tuhan. Saya tahu nggak gampang, tetapi mari kita mencontoh apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Ketika dia mengatakan, ampunilah Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita minta kemampuan dari Tuhan untuk mengampuni orang yang menyakitkan hati kita. Mari kita minta kemampuan dari Tuhan untuk bisa hidup benar, bersih, murni, suci, walaupun ada kesempatan dan godaan untuk hidup gak benar, gak suci, gak murni, gak bersih. Saudara, hidup sebagai pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman, dan hidup dalam ajaran yang sehat. 1 Timotius 4 ayat 6. Kita harus hidup sebagai pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal pokok-pokok iman, dan hidup dalam ajaran sehat. Itu caranya untuk kita tetap yakin bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kasih Allah dalam Yesus Kristus menjamin kita secara sempurna dan kekal. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Penderitaan ataupun kesenangan hidup dapat menjadi alat pengujian iman seseorang, saudara. Sehingga sesudah melewati penderitaan atau kesenangan hidup, banyak orang yang akhirnya meninggalkan Yesus Kristus. Betul? Tetapi bagi orang-orang yang ditentukannya dari semula atau dipilihnya dari semula, Alkitab mengatakan bahwa mereka dibenarkannya dan dimuliakan. Tuhan tolong kita untuk menghargai pilihan Tuhan bagi hidup kita. Sebab yang hanya bisa memisahkan kita dari kasih Kristus ialah kalau kita menolak untuk dikasihi. Contoh Yudas menolak untuk diampuni Tuhan. Merasa gak mungkin lah Tuhan bisa mengampuni dan mengasihi, padahal tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 34, Yesus Kristus telah mati, bangkit dan dipermuliakan. Dialah pembela kita. Dipermuliakan itu di dalam terjemahan lain dikatakan duduk di tempat kehormatan di sebelah kanan Allah. Dia pemegang otoritas tertinggi. Dia akan datang kedua kali sebagai raja dan raja. Dan di sini dikatakan bagi orang yang berkenan kepadanya, dia pembela. Luar biasa ya. Kalau Yesus pembela kita, siapa yang bisa menyalahkan? Sebab dia katakan tetelestai, semua sudah selesai. Aku sudah bayar lunas semua dosa. Jadi saudara-saudaraku, sebagai penutup, mari kita tidak putus asa menghadapi tantangan penderitaan dalam kehidupan. Firman Tuhan katakan itu hanya sebentar, hanya sebentar. Kematian Tuhan Yesus adalah bukti kasih-Nya yang sempurna. Kita aman kalau kita tetap di dalam Tuhan. Kita aman kalau kita selalu bersama dengan Tuhan. Kita aman karena kita punya pengharapan, sukacita, dan penghidupan. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, aku tidak gentar. Kenapa tidak gentar? Karena hidupku berarti berharga di mata Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan tolong kita semua untuk bersukacita karena Tuhan dan melakukan kewajiban kita. Ada hak, ada kewajiban.
Kewajiban kita tetap beriman. Kewajiban kita menguasai diri, hidup menjaga hati nurani murni, suci bersih. Lakukan, pikirkan, katakan yang benar, patokannya firman Tuhan. Kewajiban kita tidak putus asa menghadapi tantangan, penderitaan, godaan kehidupan. Semuanya hanya sebentar. Tetap percaya Tuhan Yesus baik dan mengasihi kita. Hak kita mengalami janji hidup sebagai orang yang dikasihi dan berharga di mata Tuhan. Hak kita kalau kita taat setia, sorga itu adalah kepastian. Amin. Bukan mudah-mudahan. Wahyu 2 ayat 10 katakan jangan takut terhadap apa yang harus kau derita. Sementara dikatakan di situ 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan atau hidup kekal sebagai hadiah kemenangan, masa depan yang kekal dan penuh kemuliaan, masuk sorga untuk hidup selamanya. Dunia ini sebentar. Mari kita lakukan yang terbaik sesuai firman Tuhan. Tuhan menyertai kita, orang-orang yang mau hidup berjalan di dalam rencana. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia.
buat pengorbananmu maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami mempelajari firman Tuhan yang menguatkan kami bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak sekolah minggu, para remaja dan pemuda, para wanita dan pria, hamba-hamba Tuhan, supaya Tuhan tambahkan kepada kami percaya yang sungguh kepada kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan tolong supaya iman kami bertumbuh melalui pembacaan firman Tuhan dan pengalaman hidup bersama Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat menghasilkan dua pertobatan, yaitu karakter yang tambah hari tambah suci, murni, bersih sesuai firman Tuhan. Dan beri kami keberanian, kesempatan, kemampuan untuk memenangkan banyak jiwa bagi kesenangan hati Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami tidak mau hidup asal hidup. Kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Kami juga tidak mau hidup stres, gentar. Kami ingat bahwa kami berharga di mata Tuhan. Kami anak-anak. Kesusahan yang diizinkan hanya sementara. Dan kalau kami percaya taat setia, kami akan mendapat upah besar dari Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa, negara, para pemimpin kami. Tuhan tolonglah, berikanlah anugerah terbaik, yaitu keselamatan, pertobatan. Biarlah ada hormat pada Tuhan, sehingga terhapuslah korupsi, kolusi, nepotisme, dan terbongkarlah terorisme. Biarlah ada hikmat dalam kehidupan kami, agar keadilan dan kesejahteraan terjadi di Indonesia. Negeri kami diberkati untuk jadi berkat bagi banyak bangsa, dan nama Tuhan. Segala perkara dapat kami tanggung kalau Tuhan beserta kami. Tolonglah kami untuk jadi orang yang berkenan kepada. Kami menyerahkan hidup kami untuk masuki hari-hari baru, bulan baru bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita. Doa syafaat Tuhan Yesus agar kita semua kuat karena ada penyertaan itu juga bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus setiap hari membuat kita tambah cinta Tuhan, tambah rindu kudus, tambah mampu melakukan semua tanggung jawab yang Tuhan berikan dengan tuntas. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan. God bless us.
Don't worry. Jangan takut. Demikian pohon aras dari Libanon tumbuh tinggi. Lingkar kelilingnya juga besar, kokoh dan sangat kuat. Jadi orang-orang yang hidup kuat melekat dengan Tuhan, sekali lagi tidak usah takut, tidak usah khawatir walaupun apa yang terjadi. Tetap tegak, kuat di dalam iman, walaupun banyak persoalan kehidupan. Karena Tuhan kita adalah perlindungan dan pertolongan kita yang dapat diandalkan. Ia sempurna, kuasanya kekal dan abadi. Haleluya. Selanjutnya mari kita lihat saudara ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Artinya orang-orang yang hidup benar mengasihi Tuhan, bahkan sampai masa tuanya pun tetap percaya kepada Tuhan, tetap taat firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, melaksanakan kewajibannya, ya, melaksanakan perintah Tuhan, tidak meninggalkan ibadahnya, melakukan pujian, melakukan ucapan syukur, setia di dalam doa, ya. Maka dikatakan dimampukan Tuhan untuk tetap menghasilkan buah. Yang dimaksudkan di sini adalah buah roh. Galatia 5 katakan hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, hidup dalam damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Artinya orang benar, hidup dan matinya dimampukan Tuhan jadi berkat bagi banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Luar biasa bukan? Jadi saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Allah Tuhan kita maha besar, dialah pertolongan kita. Bagian kita hidup benar, hidup berkenan kepadanya. Pujilah Tuhan, ucapkanlah syukur setiap saat. Janganlah khawatir tentang apapun, nyatakan segalanya di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Dan segala sesuatu yang kita katakan, lakukan, pikirkan, dan kerjakan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Dilakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan.
mengganggu dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami mempelajari Mazmur 92. Kami mohon kemampuan untuk dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, para remaja, para pemuda, para wanita, para pria, hamba-hambamu, pengerja Tuhan. Untuk kami semua menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepadamu. Mohon belas kasihan Tuhan. Berikan pintu anugerah keselamatan. Pakailah kami menjadi alat Tuhan. Kami rindu banyak orang boleh mengenal dan percaya kepadamu. Berkatilah bangsa, negeri kami, para pemimpin kami, supaya mereka juga takut akan Tuhan dan diberi hikmat untuk hidup melakukan kehendak Tuhan. Bapa, kami mohon berkat Tuhan untuk acara yang akan datang, yaitu Kamis malam Getsemani, Jumat Agung, dan perayaan kebangkitan-Mu Paskah. Mohon berkat Tuhan, kami mohon. Sempurnakanlah doa kami. Kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami masuki minggu yang baru dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang percaya kepada kasih, kuasa, pertolongan-Mu yang sempurna. Amin. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, imani dengan sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus dan doa syafaatnya bagi kita, kasih dan persekutuan dengan Roh Kudus, membuat kita tidak takut sebab ada perlindungan dan pertolongan Tuhan bagi kita, orang-orang yang mengasihinya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, lakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan, tetap jaga prokes. Amin.